Cahaya Nabi Muhammad nggak bisa terang benderang muncul kecuali dengan ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya saat ini saudara, kita punya negeri, kira-kira negeri kita dalam keadaan sehat atau sakit? Tahu dari mana sakit? Ngaji yang betul biar tahu mana sehat mana sah, mana sehat mana sah. Kalau kita udah tahu ini sakit, kita bisa ngobatin, betul? Betul? Kalau udah bisa ngobatin, bisa kasih obatnya. Tapi kalau kita nggak tahu ini sakit nggak sakit, nggak bisa kita ngobatin. Nah saat ini nih santri-santri ini adalah calon-calon yang bakal mengobati daripada penyakit-penyakit negeri, betul? Penyakit-penyakit umat, betul? Itu penyakit bisa sembuh kuncinya satu, dengan nur cahaya Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad salah satunya lewat ilmu. Lewat apa? Lewat apa? Karena salah satu tanda mahabbah itu bittiba'. Salah satu tanda mahabbah yaitu dengan ngikut. Nabi mengatakan ana bu'itsu mu'allima, aku diutus menjadi muallim. Tujuannya apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau dorongan kita rasa mahabbah, hati penuh dengan cahaya, sehingga kita terdorong untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan menjadi cahaya penerang. Cahaya tersebut yang akan menghilangkan rasa takut. Rasa tersebut, cahaya tersebut yang akan memberikan kekuatan. Sebagaimana Imam Al-Qastalani mengatakan, fil qalbi taqatun la yasudduha illa mahabbatullah wa rasulih. Di hati kita ini ada kekuatan. Itu kekuatan yang bisa mantik adalah hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rasa keberanian bisa muncul nggak lain nggak bukan dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya Jenderal Sudirman yang diceritain ketika perang gerilya duduk sama pasukan yang dibaca apa? Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa korelasinya baca sejarah sama keberanian, saudara? Tadi korelasinya dengan baca sejarah, jadi tahu perjuangan Nabi. Dengan tahu perjuangan Nabi, tahu beban perjuangannya bagaimana. Kira-kira perjuangan Nabi berat apa enteng? Berat apa enteng? Berat. Waktu dulu Nabi belajar di Dar Arqam, yang jumlah murid Nabi masih sedikit, itu susah, saudara. Mau masuk pintu pakai kode baru bisa masuk. Belajar diam-diam. Kalau sekarang belajar diam-diam apa terang-terangan? Jadikan momentum Maulid ini ngebuka pintu, saudara. Buka pintu hati kita biar cahaya Nabi bisa Kalau cahaya Nabi bisa masuk, segala sesuatu akan terjadi perubahan yang luar biasa. Dan salah satu bentuk bisa bikin cahaya itu lama mendekap di dalam hati, banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin baca sholawat, ikutin semua sunnah Nabi, maka akan terjadi perubahan yang cepat. Perubahan cepat itulah yang dinamakan dengan revolusi. Revolusi itu perubahan cepat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus nggak lain nggak bukan untuk menyempurnakan Jadi kalau kita masukin cahaya Nabi ke hati, terjadi perubahan cepat dalam hati kita, maka nanti akhlak kita bakal baik, syariat kita bakal baik, akidah kita bakal baik. Kalau itu menjadi baik, maka akan baik kehidupan dunia kita. Kalau kehidupan dunia kita baik, niscaya kehidupan akhirat kita juga baik. Jadi dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya biar hati kita penuh dengan cahaya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau cahaya itu ada dalam seluruh benak seluruh umat Islam di Indonesia, wabil khusus terutama dari kalangan santrinya nanti akan menyebarkan cahaya tersebut kepada lingkungannya, akan tersebar ke wilayah dari segi provinsinya, menyebar terus cahaya tersebut, niscaya Indonesia akan terpenuhi dengan cahaya Nabi Muhammad. Maka kezaliman yang hitam-hitam, yang jelek-jelek akan hilang di Indonesia. Mudah-mudahan dengan keberkahan cahaya Nabi Muhammad yang jelek-jelek di Indonesia dibersihin, dibuang, dihancurin, diturunin, dijeblosin. Mudah-mudahan imam besar kita yang bawa cahaya Nabi Muhammad dibebasin, bisa balik ke MS, ngajar santri MS. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkahan pembacaan maulid, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan untuk imam besar kita.